Oke guys, di video kali ini di sini saya akan coba unboxing fan cooler DY20 dan ini adalah produk terbaru dari Gojodok ya. Nah, nanti teman-teman bisa dicek aja langsung di deskripsi jika teman-teman ingin membelinya cuy. Oke, langsung aja di sini kita coba unboxing ya teman-teman ya. Tapi kita coba lihat dulu untuk loose box-nya. Di sini warnanya silver dan di sini ada digitalnya cuy. Ya, ini mantap. Ya, nah ini teman-teman seperti ini untuk modelnya ya, tuh. Oke. Langsung aja nanti kita coba lihat untuk build quality-nya seperti apa, dan di sini teman-teman ada indikator derajat Celciusnya ya. Mantap ya. Oke, langsung aja di sini kita coba lihat teman-teman ya. Langsung kita buka aja. Di dalam kita mendapatkan ini ya, ada kabel data dengan menggunakan Type-C, dan di sini nggak kaleng-kaleng, nggak abal-abal, kabel datanya ini tebel cuy ya. Tuh, lihat tebel ya. Kemudian ini dia fan coolernya, dan seperti biasa nih ada yang segitiga seperti ini yang menandakan dia build quality-nya bagus cuy. Seperti ini. Oke. Nah, langsung aja kita coba lihat unitnya. Ini dia teman-teman ya. Kita coba lihat unitnya. Ini dusnya kita simpan dulu aja. Oke, ini dia unitnya. Warna silver, dan di sini ada digital apa? Ya, ada ininya ya, ada angkanya nih nanti nih, ada derajat Celcius nih di sini kelihatan ya. Oke, seperti ini teman-teman untuk modelnya, dan untuk ininya. Oh, yang bawah aja ya, yang atas enggak nih. Berarti untuk penjepitnya yang bawah aja. Oke, harganya terjangkau cuy, dan dia dingin. Nanti kita coba lihat tes setelah dipasang di smartphone, dia bisa sedingin apa gitu ya. Kalau kita coba lihat build quality-nya untuk di bagian plastik ataupun yang bagian depan ini nih emang plastik sih ya, plastik. Ya bagus sih teman-teman ya, kualitinya nggak terlalu jelek-jelek amat gitu ya. Tapi kalau misalkan ini dengan menggunakan metal, tuh mantep banget sih kalau ininya metal gitu ya, atau aluminium lah. Tapi ini plastik gak apa-apa lah, tapi modelnya keren juga sih ya. Langsung aja di sini kita coba tes nyalakan ya teman-teman ya. Di sini saya akan coba gunakan kepala charger 33 watt dari Xiaomi. Langsung aja kita nyalakan seperti ini. Oke, ini kita peletek dulu teman-teman ya, untuk di bagian ininya, indikatornya, biar kelihatan jelas. Bening cuy tuh ya. Oke, jadi informasi lagi di sini untuk fan cooler ini tuh dia memiliki dua speed normal dan speed kencang cuy. Nah, di sini saya akan coba perdengarkan nih buat teman-teman ya untuk suaranya. Kita coba nyalakan dulu. Nah, ini speed yang pertama teman-teman ya. Ini speed pertama. Nah, kita coba speed yang kedua ya. Nah, speed yang kedua kipasnya semakin kencang cuy. Tapi kita coba lihat. Oke, ini baru kita nyalakan barusan, langsung ke speed 2. Dia sudah berembun seperti ini cuy. Berarti ini tandanya ya cepet ya. Tuh, langsung ada embun seperti ini, cepet dinginnya gitu loh. Mantep ini ya. Oke, tuh dia sudah kedeteksi 15 derajat Celcius, dan dia terus turun cuy. Oke, dia terus turun. Lihat, ini baru beberapa detik nih. Tuh 11, terus dia terus 10, semakin turun dia 9. Mantap cuy. Lihat, 8, dia semakin turun 7. Oke, kita coba lihat ya, ini sampai berapa derajat nih, apakah dia sampai minus derajat Celcius atau tidak cuy. Kita coba lihat 4. Oke, ini lihat untuk di bagian belakangnya udah dingin. Oke, 2 derajat Celcius. Kita coba 1 derajat Celcius cuy. Oke, 0 derajat Celcius, minus 1 derajat Celcius. Mantap ya, minus 1 derajat Celcius, luar biasa teman-teman. Oke, dia nggak turun lagi, sepertinya dia mentok di minus 1 derajat Celcius. Ini sensornya kayaknya ditempel atau di dekat ini ya, heatsinknya ya. Ini heatsinknya benar-benar dingin banget yang di dalam teman-teman. Jadi kedeteksi di sini tuh sampai ke minus 1 derajat Celcius. Ini 1 menit kurang kayaknya untuk mencapai minus 1 derajat Celcius cuy. Ini recommended loh, harganya terjangkau, tapi sudah dingin banget seperti ini ya. Oke guys, di sini saya coba tes ya. Ini di Poco X3 Pro, saya nggak mainin dulu game, saya cuman coba tes pasang aja, dan ini baru nyala kurang lebih 2 menit 3 menit cuy. Dia suhunya sudah di minus 1 ya, min 1 derajat Celcius. Ini keren banget sih, asli cuy. Ini dingin loh ya. Tuh,
Di sini indikatornya menunjukkan -1. Ini saya menggunakan speed kedua ya. Jadi memang si fan cooler ini tuh kan tadi sudah saya jelaskan dia mempunyai dua speed. Speed yang biasa dan speed yang cepat cuy. Ini sampai ke -1 derajat Celcius. Ini lumayan. Dan di sini saya menggunakan kepala charger 33 watt dan itu recommended banget cuy. Lebih besar wattnya, lebih bagus, lebih kencang, lebih cepat dingin ke si fan coolernya. Ini mantap banget ya. Ini di speed 2 cuy. Nah, itu teman-teman ya. Tadi kita coba lihat nih. Ini -1 derajat dan di sini juga lihat ini sudah berembun banget. Tuh, bahkan di sini seperti kayak apa tuh teman-teman ya. Ini dingin banget ya. Mantap pokoknya nih Mas ya. Ini recommended banget ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman ingin cari fan cooler yang ya murah meriah tapi ada 2 speed, kemudian dia dingin, ada indikator derajat Celciusnya, ini speed 2 dengan menggunakan kepala charger 33 watt dia bisa -1. Ini worth it sih cuy. Ini buat gaming mantep ya. Dingin banget ini asli cuy. Ya, seperti itu. Oke, itu aja teman-teman ya. Semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang lagi cari fan cooler yang mantep banget cuy. Harga murah meriah tapi dia ada 2 speed dan dingin ya. Tadi bisa sampai ke -1 derajat Celcius. Mantap.